Kan nggak ada istilahnya kresek kayak sekarang, nggak ada. Si anak itu tuh langsung buka bajunya, ngambil beras dari itu tuh, dari tempayan itu tuh, dari tempat beras itu yang dari tanah itu tuh, lihat. Marah. Itu anak semenjak kejadian itu si anak itu nggak boleh keluar. Itu si neneknya itu, si omanya itu berpikir, nih anak kalau tiap pagi bangunnya selalu pagi, kalau malam pulangnya selalu malam. Itu yang namanya keluarganya itu marahnya sampai anak itu, yang namanya siksaan, yang namanya apa itu dialami sama anak itu tuh bener-bener ya bisa dibilang ya seperti bisa dibilang orang tahanan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sobat CKJ sekalian. Jumpa lagi dengan kami di sini tim Cerita Ki Jamrong. Terima kasih buat Anda yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share ke teman-teman. Siapa juga dengan cerita kehidupan sehari-hari. Di Cerita Ki Jamrong kali ini, Aki akan menceritakan tentang kisah cucu Tuan Tanah. Untuk lebih jelasnya, tonton terus video ini sampai habis. Semoga dalam cerita ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke Ki Jamrong. Assalamualaikum Ki, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, kabarnya baik-baik saja. Ya syukur, alhamdulillah. Kalau sehat sih kita bisa bercerita lagi. Gimana juga Ki, kabar keluarganya Aki? Alhamdulillah sehat. Oh iya, syukur alhamdulillah. Kalau gitu mah. Baik pemirsa, saya persilahkan mulai bercerita. Silahkan Ki. Sekitar tahun 60-an ada seorang anak cucu Tuan Tanah, kurang lebih umurnya sekitar 7 tahun lah. Itu anak ya nakalnya bukan main. Tiap hari ditemani sama pembantunya tuh ada 6 orang. Dikarenakan anak itu bandelnya, nakalnya bukan main. Tapi kalau jahat sih enggak, cuma nakal gitu, kok wajar lah seperti anak-anak seumuran begitu. Jadi anak itu tuh usil, iseng. Jadi kalau sama temennya tuh, sama teman-temannya tuh selalu usil. Jadi dia kelakuannya tuh, dia tuh seolah-olah dia asal senang sendiri, nggak senang orang lain. Jadi selalu setiap harinya tuh mengganggu, terus mengganggu. Terus udah mengganggu teman-teman itu, dia langsung lari ke setiap masuk ke rumah. Melihat orang gitu di dalam rumah tuh, di dalam rumah orang itu si anak itu tuh selalu kelantang kelinting, masuk kamar, masuk dapur, masuk. Jadi kayak rumah orang tuh dianggapnya tuh rumah sendiri. Keluar lagi, masuk lagi ke pintu yang lain. Pas kebetulan di rumah itu ada orang lagi makan. Terus si anak Tuan Tanah itu nanya, "Bi, lagi apa, Bi?" Enggak, ini sinyo, ini tuh lagi makan, tapi ya di sini sih makannya cuma begini-begini aja. Emang Bi, makan apa itu? Ini tuh bongkotnya pisang, pohon pisang. Emang enak Bi makanan begitu? Ya sinyo emang nggak enak, tapi ya gimana, daripada kelaparan dia makan begini ya. Itu si cucunya Tuan Tanah tuh dia langsung pulang lari ke rumahnya tuh, lari ke rumahnya, matanya tuh di situ, apanya tuh ya, seperti dia punya pikiran mau ada yang diambil di rumahnya.
lari ke dapur. Pas di situ tuh, di dapur tuh ada gentong tempayan isinya beras. Terus si anak itu langsung ambil beras. Kalau zaman dulu kan nggak ada istilahnya kresek kayak sekarang, nggak ada. Si anak itu tuh langsung buka bajunya, ngambil beras dari itu tuh, dari tempayan itu tuh, dari tempat beras itu yang dari tanah itu tuh, langsung dibawa, lari dikasih ya si berasnya itu tuh, bukannya dibuang atau di mana, itu datang lagi ke tempat rumah tadi yang lagi makan bongkot pisang itu. Terus si anak itu tuh ngomong, "Bi, udah buang aja itu, buang itu nggak sehat, nggak apa, ini aja nih beras masak." Ya Sinyo terima kasih, emang Sinyo ini dapat dari mana? Udah jangan banyak ngomong, udah masak makan itu. Udah gitu tuh si bibi itu tuh lari si beras itu yang tadi di bajunya si anak itu tuh langsung dimasukin ke tempat cucian beras ya. Kalau ini sih seperti apa ya, buboko atau apa ya, ya seperti begitulah. Buboko apa ya bahasa Indonesia ya. Udah gitu dicuci si beras itu, dimasak si beras itu. Dimasaknya tuh di tanah liat juga ya, semacam pendil gitu. Pendil tuh apa ya, pendil ya, kalau kurang tahu pendil udah panci aja ya, panci dimasak itu. Si nasi itu udah mateng, langsung makan bersama. Terus si anak itu tuh ngeliatin aja ya, orang yang tadi anak si bibi pada makan, ngeliatin aja sih itu. Dia mungkin tertarik pengen atau gimana, dia ikut duduk makan, ikut makan. Itu si anak itu tuh mungkin karena nggak biasa makan begitu atau gimana, itu tuh anak itu tuh langsung ongkek muntah. Terus nanya si anak itu tuh, "Bi, kalau makan begini enak ya Sinya, daripada kayak tadi, seperti tadi sih bongkot pisang, mendingan ini, emang nggak ada ikannya, ini juga sama garam, tapi enak ya Bu." Ya alhamdulillah enak Sinya. Udah gitu tuh si anak itu tuh keluar lagi, iseng lagi, lari ke main sama teman-temannya, iseng main, lari sana lari sini lari sana. Itu anak bener-bener nakalnya bukan main, isengnya bukan main tuh anak tuh. Sampai yang pengasuhnya itu yang lima orang itu semuanya pada nyerah. Jadi nggak mampu untuk menghadapi satu anak itu, nggak mampu. Udah saking nakalnya anak itu, bandelnya anak itu, yang tadinya tukang asuh yang 5 itu datang ke neneknya, Mami, udah sekarang nggak sanggup ngasusinya, udah nakalnya, udah bandelnya, udah di luar batas. Emang nggak pernah berantem, nggak pernah jahat, cuma isengnya nggak tahan tuh anak. Terus kayak kata tadi yang namanya si Mami itu, neneknya si anak itu tuh, ya udah kalau kami nggak sanggup ya udah aja, nggak apa-apa. Udah diganti lagi ya, namanya pengasuh itu udah nggak nyampe seminggu udah diganti lagi itu. Saking anaknya itu iseng. Jadi kelakuannya tuh si anak setiap harinya nyolongin beras terus dari rumahnya tuh, nyolongin beras, bagi-bagi sama orang-orang ya orang-orang kurang mampu ya. Itu sekitar tahun 60-an lah, kurang lebihnya tahun 60-an. Itu anak selalu nyolongin beras dari rumahnya, kasih orang, selalu terus dikasih orang. Suatu hari ketahuan sama neneknya tuh.
Terus neneknya nanya, kamu bawaan beras itu buat apaan? Enggak, ini mau dikasih orang. Masa orang tiap hari makannya kayak begitu, makannya seperti bongkot pisang, kadang-kadang rebus rumput atau apa itu. Jadi kata si anak itu, saya tuh nggak tega ngelihatnya, makanya ngambil beras. Terus si nenek itu nanya lagi, emang kamu setiap habis nutu kok beras selalu habis. Jadi sama kamu dibagi-bagi orang. Ya omah, itu dibagi-bagi sama orang biar orang makan nasi, biar orang pada makan nasi. Jangan kita aja omah yang makan nasi, orang-orang juga makan nasi. Itu yang namanya neneknya tuh bukannya marah, malah bangga. Itu kepalanya tuh diurus-urus itu malah. Jadi si neneknya tuh terharu sampai ngeluarin air mata. Si nenek tuh punya cucu. Emang bandel, emang itu anaknya tuh punya sifatnya tuh melas asik pada sesama. Sekitar anak itu umur 7 tahun, tahun 62, dia mulai belajar, ikut-ikutan teman-temannya, ikut belajar ngaji, belajar sholat. Itu tiap malam tuh si anak tuh selalu begitu. Terus si ustadznya tuh nanya, Sinyo, kamu tiap hari belajar sholat, belajar ngaji, kamu udah disunat belum? Nggak pernah Ustadz, belum disunat. Masa kamu kan udah gede? Iya, kata omah satu, nggak suruh disunat, kata omahnya tuh. Jadi kamu belajar sholat, belajar ngaji itu belum boleh, kamu harus disunat dulu. Terus si anak itu tuh, si Sinyo itu tuh datang ke neneknya. Omah, ada apa kamu? Omah, saya pengen disunat, pengen kayak teman-teman, belajar ngaji, belajar sholat atau. Itu si neneknya tuh bukannya girang, bukannya seneng, malah dia sebaliknya, dia marah tuh nenek si anak itu minta disunat tuh marahnya bukan main, marah. Itu anak semenjak kejadian itu si anak itu nggak boleh keluar, itu selalu dikerem di rumah tuh, nggak boleh keluar. Malah kalau zaman sekarangnya manggil guru privat ya, mengambil guru privat. Kalau zaman dulu namanya guru les. Tuh. Manggil guru les tuh dibelajarin sama. Itu si anak itu belajarnya tuh nggak pernah bener. Terus sama si guru les itu ditanya, Sinyo, kamu sebenarnya pengen apa? Kamu diajar kok nggak mau belajar, suruh gini. Kenapa nggak mau? Kata si anak itu, si bandel itu, si Sinyo itu, saya nggak mau guru belajar beginian, saya pengen belajar sholat, pengen belajar ngaji. Jadi si guru les itu dia berpikir lagi. Terus si guru les itu nanya, Sinyo, kalau kamu agamanya apa? Ya gak tahu agamanya apa. Masalahnya kalau hari Minggu tuh kesana, kata si anak itu kesana. Di gedung itu ada orang yang digini, terus di atas. Jadi si guru privat itu udah ngerti. Oh berarti kamu orang non muslim. Apa itu non muslim? Berarti kamu bukan orang Islam ya? Bukan. Tapi mami tuh, omah tuh sama opa tuh selalu kesana setiap hari Minggu.
Di sananya tuh bukannya baca begini atau seperti orang atau seperti teman-teman ngaji bismillah tuh enggak, malah di sana tuh nyanyi gitu ya, rame aja orang-orang pada berdiri bawa buku nyanyi itu. Tapi kalau saya sih, kata si anak itu tuh, kalau saya sih ya enggak ikut-ikutan, cuma di situ aja duduk. Udah duduk sama omah ditarik suruh berdiri lagi. Udah begitu si anak itu lari waktu di gereja, dia lari main lagi sama temen-temennya tuh, orang pribumi itu main lagi. Itu anak bener-bener sifatnya tuh bener-bener isengnya, nakalnya. Yang namanya pengasuh aja udah nggak ada yang sanggup. Dia main sama temennya, emang iseng tuh anak itu, emang iseng, tapi dia punya jiwa yang bagus. Itu anak itu selalu mainnya tuh, larinya tuh masuk ke rumah, udah masuk ke rumah pasti lari ke dapur. Itu pasti tiap hari itu selalu begitu. Ada orang makan seperti bongkot pisang atau yang nggak layak dimakan lah gitu, itu si anak itu selalu ngasih beras, selalu itu berasnya juga itu nggak dapat nyolong dari rumahnya, dapat nyolong. Emang nggak banyak ya, namanya anak kecil, paling kalau di sekarang sih kalau dihitung mungkin setengah kilo kurang lebihnya. Itu selalu begitu. Kalau udah sore waktunya asar, dia ikut ke masjid. Waktunya maghrib dia ikut belajar ngaji, itu ya keluarganya tuh gak ada yang tahu sih sisinya itu masuk belajar Islam tuh gak ada yang tahu. Si anak itu umur 9 tahun, dia mungkin udah pikirannya udah agak ngerti. Dia tuh sama keluarganya tuh selalu nipu. Kalau hari Minggu ikut ke gereja, tapi itu sehari-harinya tuh sholat lancar, bangun pagi-pagi sholat subuh. Jadi orang keluarganya tuh nggak ada yang tahu, nggak ada. Ikut sholat di masjid sama teman-temannya itu. Diam-diam. Iya, diam-diam. Itu selalu begitu. Itu si neneknya itu, si omanya itu berpikir, nih anak kalau tiap pagi bangunnya selalu pagi, kalau malam pulangnya selalu malam. Ini anak tuh apa yang dia lakukan sehari-harinya tuh. Jadi si neneknya tuh waktu anaknya, si cucunya itu belum pulang tuh dia nyari nyuruh pembantunya tuh. Manggil sama pembantunya tuh, datang. Ada apa, Meh? Tolong kamu cariin cucu saya ada di mana. Kalau ketemu bawa pulang. Itu si pembantunya itu nyarinya tuh sama teman-temannya yang biasa dia sisinya itu main sama teman-teman. Terus ketemu sama temennya juga itu baru bubaran ngaji. Nanya terus foto. Jang kamu ketemu sisinya enggak? Ada, Mang. Di mana? Tuh lagi ngaji di Ustad. Jadi si orang yang tadi disuruh pun dia itu kan orang muslim, terus datangnya ke tempat ngaji, dia nggak berani ganggu, itu cuma ngeliatin dari kejauhan tuh ngeliatin. Udah bubaran ngaji beres, dia manggil, sinya pulang. Ada apa, Mang? Udah tuh, nenek kamu nyari kesana kesini, kamu kok ada di sini? Iya, Mang, lagi belajar ngaji, lagi belajar sholat. Jadi si yang tadi suruh tuh orang laki-laki tuh mungkin pikirannya tuh dangkal mungkin. Pas itu tuh laporan ke neneknya tuh. Nih sisinya ini selama ini ikut belajar ngaji, ikut sholat ke masjid.
Yang namanya neneknya itu murkanya bukan main, ini itu marahnya. Itu si Sinyo itu sampai dicubit, sampai dipukulin, sampai ini, sampai itu, nggak boleh sampai lari lagi ke tempat begituan tuh, nggak boleh. Dia setiap pulang sekolah tuh jadi dikawal. Kalau dulu sih yang asuhnya tuh ya mungkin umur bebelasan tahun. Kalau sekarang sih dia udah belajar ngaji, belajar sholat segala macam. Itu yang ngasuhnya tuh orang dewasa, yang ngasuhnya tuh anterin ke sekolah, udah sekolah pulang, mau main nggak boleh, ditarik tuh si anak tuh kayak orang menarik kambing gitu, dipaksa sampai diseret-seret tuh anak tuh, sampai dimasukin lagi ke gudang lah ya, bukannya gudang, kamar, masukin ke kamar. Si anak itu tuh teriak-teriak minta keluar, sampai nangis, sampai apa tuh. Sekitar tahun 67, 68 itu umurnya tuh udah bebelasan tahun anak itu. Dia berani nekat, "Nek, saya pengen masuk Islam." Itu yang namanya keluarganya itu marahnya sampai anak itu, yang namanya siksaan, yang namanya apa itu dialami sama anak itu tuh bener-bener ya bisa dibilang ya seperti bisa dibilang orang tahanan lah, disiksa. Tapi si anak itu punya prinsip, punya pribadi yang bagus. Udah disiksa, masukin lagi ke kamar, tapi di kamar tuh sholat. Si anak itu sholat. Ya masalah membacaannya atau berdoanya mungkin udah pernah belajar di sana. Itu anak tuh selalu emang nggak wudu, itu nggak beras, mungkin tayamum. Ya mungkin karena anak itu belum mengerti yang namanya tayamum. Dia sholat waktunya subuh, duhur, asar, maghrib, isya selalu. Udah gitu tuh datang si omahnya itu tuh ngomong sama si opahnya, diceritain bahwa anak ini tuh dia tuh makanya gak mau ke gereja tuh dikarenakan ini anak udah belajar agama Islam. Itu yang namanya si opah marahnya. Yang namanya pukulan dari seperti bambu atau apa tuh yang anak itu benar-benar disiksa benar-benar sama si opahnya. Dia udah jeri gitu, udah mungkin udah kesakitan tuh gimana. Dia tuh langsung buka jendela, kabur si anak itu tuh, kabur dari rumahnya. Pas waktunya makan sama pembantunya tuh dibuka pintunya. Si pembantunya itu laporan, Mami, si Sinyo nggak ada, tahu kabur lewat jendela." Itu murkanya bukan main tuh orang. Itu si Sinyo dicari sama pembantunya tuh dicari. Sisinya itikanya itu bener-bener pengen masuk Islamnya, bener-bener. Kalau ada orang yang nyari, dia ngumpetnya bukan di rumah atau di gubuk, bukan. Dia kalau ada yang nyari itu larinya selalu ke kuburan tuh Sisinya itu. Di situ tuh di kuburan itu ada makam keramat. Ya sekitar 3-4 meter persegi lah ya, Sisinya tuh. Jadi kalau ada yang nyari larinya ke situ. Malam juga tidur di situ, siang malam tidur. Dia kalau pengen makan minta sama orang-orang tetangga yang sebelah rumahnya di samping kuburan. Ya kan waktu zaman itu ya masih zaman di bawah garis kemiskinan, boro-boro ngasih orang buat dianya aja. Makanya udah susah.
Tapi itu orang-orang itu mungkin dikarenakan si Sinyo itu tadinya orangnya suka bagi-bagi, baik mungkin. Jadi setiap hari itu makanya sama orang-orang itu dikasih makan si Sinyo tuh. Waktu itu udah di situ di kuburan itu, di tempat keramat itu udah kurang lebih 1 bulan. Kuncen datang. Si Kuncen tuh dia bengong kaget. Sinyo, kamu lagi ngapain di sini? Bi, jangan ribut, Bi. Saya di sini lagi ngumpet. Saya nggak mau masuk ke gereja. Saya nggak mau. Saya udah disiksa terus. Saya nggak boleh sholat, nggak boleh ngaji, nggak boleh apa. Saya nggak mau. Siapa yang sholat, siapa yang ngaji. Terus dia ngomong, si Kuncen itu, si emak itu ngomong, emang Sinyo, kamu sebenarnya pengen jadi apa? Kamu pengen jadi kayak kakek kamu begitu, jadi tuan? Gak mau. Pengen jadi kiai. Jadi si Kuncen itu senyum, si Kuncen tuh senyum aja. Sinyo, sekarang gini aja, kalau kamu benar pengen jadi kiai, sekarang kamu masuk Islam. Tapi kan ini udah masuk Islam, kamu udah syahadat belum? Sering ngaji, sholat. Tapi yang Islamin kamu siapa? Kamu udah disunat? Udah disunatan sama Ustadz si A. Udah itu. Udah disunat sama Ustadz si A. Kalau sekarang sih udah almarhum. Sekarang sih. Oh, jadi sama Ustadz itu? Iya, disunat. Kenapa nggak mau pulang kamu? Gak mau, asal kalau pulang disiksa tidur, kadang-kadang direndam, disiksa itu, dikasih makan enggak, jadi selalu disiksa. Kata si anak tadi itu, kata si Sinyo itu, jadi saya tuh seharusnya kesana ke gereja terus, nggak mau. Udah gini aja Sinyo, kamu di sini, udah biarin sama saya tuh, nanti ya biar makan nanti sama saya nanti dikirim rasa adanya ya Sinyo. Ya mungkin di sini kan karena gimana lah, di sini kan orang susah, gak apa-apa, yang penting dapat makan, kata Sinyo itu. Terus si Kuncen itu tuh selalu dia si Sinyo itu ngomong, tolong saya masukin Islam, gimana caranya saya pengen masuk Islam. Terus si Kuncen itu tuh mulai dia terbuka hatinya tuh. Tiba si anak itu pengen masuk Islam. Dia datang, udah pulang, datang bawa orang, Ustadz, tolong, kata si Kuncen itu nih, tolong, ini anak ini pengen jadi Islam. Kata si Ustadz itu, ini udah masuk Islam, yang ngajarin ngajinya segala, sholatnya, yang nyunatinya itu saya, kata si Ustadz itu tuh. Alhamdulillah, ini udah masuk Islam, ini udah. Mas sekarang gini aja, si Ustadz tuh ngomong sama Kuncen, udah gini aja, nih anak tujuannya kan bagus, pengen masuk Islam. Kamu punya pelajaran apa di bidang bebenaran, tolong kasih pelajaran. Ya seperti ilmu apa buat bekal nanti di akhirat. Ya Ustadz. Si Sinyo itu tuh dididik lahir batinnya segala macam sama si Kuncen itu tuh, dididik lahirnya, batinnya, fisiknya, mentalnya segala macam digodok. Itu keluarganya sih nyari kemana-mana, tapi masyarakat di lingkungan kuburan itu nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada. Tapi udah pada tahu itu. Orang-orang di lingkungan di situ udah tahu bahwa si Sinyo itu ada di situ, diamnya, sampai pakaiannya sampai apa tuh yang ngasih itu orang lingkungan di situ. Sampai disayembarakan siapa yang nemuin anak itu, mau dikasih uang 100.000. 100.000 sekarang berapa? Itu orang mungkin dikarenakan si anak itu tadinya mungkin sering membantu masyarakat, hasil nyolong dari rumahnya mungkin ya,
Itu orang gak ada yang ngasih tahu, nggak kebita yang namanya uang sayembara itu nggak laku. Itu sampai polisi nyari, pamong praja nyari, itu semuanya. Jadi sama masyarakat itu diumpetin si anak itu tuh. Di situ selama 2 tahun, anak badannya subur, fisiknya sehat, agamanya bagus. Tuh sama si Kuncen itu, udah sekarang gini aja Sinyo, kamu di sini udah lama, nanti kalau kelamaan di sini pasti kamu ketemu. Udah sekarang kamu mending pergi aja, entah kemana, entah kamu terserah. Ya saya mau pergi. Itu si Sinyo pergi dari situ tuh, si Kuncen tadi tuh meluk sampai nangis. Udah dianggap anaknya sendiri. Dia terus jalan terus si anak itu jalan, lari sana lari sini, nggak punya tujuan hidup tuh anak, nggak punya. Tapi yang namanya sholat itu nggak pernah ketinggalan, yang namanya sholat tuh anak. Jalan sana kesini pelantrak kelintrik. Jadi si anak itu tuh bawa baju tuh cuman 2 setel. Yang satu dipakai, cuci, dijemur gitu aja tuh setiap hari itu. Mungkin anak itu dikarenakan perbuatannya mungkin tadinya baik, bagus. Lama-lama ya pakaiannya si anak itu makin banyak orang yang ngasih. Datang ke satu pesantren. Jadi si anak itu udah kebingungan, lari ke sana, udah ke sini, udah gak punya saudara, udah kulitnya beda, bule kayak orang-orang, seperti orang-orang yang pribumi. Dia langsung masuk ke pesantren. Sebelum dia masuk ke pesantren, dia salam. Yang namanya kiai juga terkejut, kaget. Kamu Londo, ada apa, mau apa kamu kesini? Kamu kan bukan orang muslim. Kamu tuh orang kafir, kata kiai itu. Enggak Pak Kiai, saya tuh udah pernah belajar ngaji, udah pernah belajar sholat gitu. Yang ngajarin saya tuh ada di sana, di kampung sana. Kalau Pak Kiai nggak pernah percaya, silahkan ke sana. Kamu jangan bohong, biasanya kamu tuh orang-orang kafir kayak kamu tuh. Enggak, kata si anak itu, saya bukan kafir, saya suka sholat. Jadi si kiai itu gak percaya, enggak. Nyuruh sama santrinya datang ke daerah itu. Datang, nanyain bahwa ini begini-begini. Terus sama si pesuruhnya si kiai itu sama masyarakat di situ tuh diunjukin ke rumahnya Pak Kuncen. Datang si pesuruh itu ke rumah Kuncen, ngobrol sama Kuncen benar itu anak tuh. Di sini aja belajar masalah ini udah 2 tahun. Jadi takut ketahuan sama keluarganya dan disuruh pergi. Oh jadi itu anak itu udah masuk muslim. Ya udah. Si pesuruh itu tuh pulang lagi ke pesantren. Dia masih tahu sama kiai. Pak Kiai, ini benar, saya udah ketemu sama Kuncen di daerah sana. Ini orang udah masuk muslim, udah masuk Islam. Malah di sana tuh 2 tahun. Udah 2 tahun sama Kuncen itu disuruh pergi, takut ketahuan sama keluarganya. Di situ ya tuh si bule itu si turunan Londo itu dididik lagi agamanya, dari agamanya, akhlaknya, semuanya tuh dididik di agamanya tuh bener. Diajar sholat lagi, bacanya sampai begini, udah bener-bener dididik agama ke agama. Pas suatu saat ada orang datang tahu dari mana, ada orang sakit datang. Terus si anak itu tuh si Londo itu, si Belanda itu, si anak Belanda itu ada di situ lah, ada lagi dikasih pelajaran
jasmani, dikasih pelajaran rohani gitu. Seorang itu datang, terus dia ngobrol-ngobrol. Orang itu tuh ya, orang yang tadi berdua tuh, yang satunya disuruh tidur, yang satunya tuh. Udah gitu tuh si kiai itu berdoa begini, tangannya tuh begini, yang berdoa sama Tuhan. Terus tangannya tuh aneh, tangannya tuh si kiai itu begini-beginian sama orang yang sakit tuh begini. Udah begitu-begituan, orang yang sakit tuh muntah aja. Udah muntah banyak, dia bangun. Yang kata yang sakit itu, alhamdulillah mama saya udah sehat lagi, sekarang saya udah bisa ini lagi, alhamdulillah. Kamu tuh kena santet, kata kiai itu. Terus si anak Belanda itu, si turunan Belanda itu dekat. Mak, saya mau tanya, boleh nggak? Oh silakan, nanya apa? Kok begini, kok orang bisa muntah, bisa sehat, bisa sembuh lagi? Itu yang nyembuhin siapa? Terus si kiai itu senyum, malah kepalanya itu dilus-lus. Kamu mau kayak begini? Ya mau. Udah kamu di sini belajar dulu. Nanti kata kiai, nanti diajarin ya caranya gimana, nanti kasih doanya begini. Ya mau. Jadi si anak itu tuh malah tambah semangat, belajarnya tambah semangat. Benar-benar semangat agamanya, dari agamanya, akhlaknya, segala macam. Terus ada lagi tamu, dia nanya lagi, Mama, kok orang pada gitu-gitu aja kok bisa sehat begini? Emang kenapa kamu setiap ada orang kesini kok selalu bertanya begini? Itu apa maksudnya kamu? Iya Mama, kata si bule itu tuh ya. Saya pengen kayak Mama, bisa enggak? Ya bisa, tapi ada syaratnya. Apa Mama? Kamu harus langlang buana. Kamu harus langlang buana, keliling dunia. Yang kamu mampu, silakan kemana aja cari, nanti juga datang sendirinya, banyak yang ngasih. Terus si turunan Belanda itu nanya lagi sama kiai itu, dikasih apa Mama? Kasih nasi atau kasih baju? Senyum tuh si kiai, senyum si kiai itu. Udah, nanti juga kalau kamu pengen begini, kamu harus langlang jagat. Ya mau kiai, mau saya, kata si anak itu umurnya kurang lebih sekitar 15 tahunan, kurang lebih. Udah lupa yang namanya keluarganya itu, udah lupa aja, udah keluarganya itu udah dipikir-pikir hidup atau matinya, jadi dia bablas. Kata kiai sebelum berangkat begini, kalau kamu mau gini, kamu jangan lupa 5 waktu berbuat baik, jangan kasar, jangan berantem. Sebelum kamu keluar darah, kamu jangan bertindak. Sanggup enggak? Waduh, Mama berat. Iya, itu syaratnya. Jadi si bule itu, si turunan Belanda itu berpikir berapa hari ya, berpikir digebukin orang tapi gak boleh ngelawan. Sebelum keluar darah gak boleh ngelawan. Pondok cerita udah 2 minggu berpikirnya tuh, dia ambil kesimpulan dengan sendirinya. Ya Mama, saya mau, sanggup, kata si anak itu, sanggup. Ya udah, kalau sanggup silahkan, terserah, mau ngalor, mau ngidul, mau ngulon, mau ngetet, terserah kamu. Terserah mau kemana aja terserah, tapi kamu jangan lupa ilmu yang udah diajarin di pesantren sini, yang kamu udah pelajari dari guru kamu, guru ngaji itu, jangan sampai lupa. Pakai, gunakan yang benar. Ya Mama, insya Allah, kata si bule itu. Dia jalan terus, jalan kemana arah, yang namanya hutan.
yang namanya gunung, yang namanya sawah, segala macam itu selalu dilewatin siang malam. Dia bukannya minder, bukannya apa, itu selalu dada terbuka, dia selalu riang, senang. Ibarat patah mengatakan, ibarat burung di kandang dilepas, larinya kemana nggak tahu tujuh arah, nggak tahu arahnya kemana, dia jalan, selalu jalan. Suatu hari kemalaman di situ tuh ada kuburan, di situ ada gubuk. Terus si bule itu mungkin udah kecapean seharian jalan, dia duduk aja di depan gubuk itu, di kuburan tuh. Terus ada yang datang, laki-laki. "Hei Londo, kamu lagi ngapain di sini?" "Mang, saya capek habis jalan-jalan, sangat pengen di sini, pengen istirahat." "Emang kamu habis dari mana?" "Habis keliling-keliling." "Cari apaan?" "Gak tahu." "Kok nggak tahu? Harus jelas, kamu harus cari apa." "Gak tahu." "Mang, saya tuh pengen bisa orang digini sama saya, orang pada sehat. Guru saya juga di sana begitu." "Guru yang di mana?" "Ya di pesantren." "Pesantren mana?" "Ya di sana." "Pesantren itu namanya itu, kiainya namanya itu." "Oh ya, saya tahu, emang bener itu orangnya sakti." "Kenapa kamu pergi?" "Ya saya disuruhnya kayak begitu," kata si anak bule itu. "Ya kalau kamu benar disuruh begitu sama pangarsa kiai, udah kamu di sini aja dulu. Sekarang kan malam Jumat," katanya tuh. "Udah di sini aja, wirid tawajuan di sini." Mau Mang, tapi saya pakaiannya kotor semua, ini nggak bawa kain sarung." "Udah gampang gitu, nanti kata si kuncen itu ya, nanti Mang pulang dulu sama buat kamu." "Ya Mang." Terus si anak itu tuh sama si kuncen itu tuh suruh mandi, suruh bebersih, bawa pakaian satu setel, alat sholat. Dia wirid, tawajuh, tapakur di situ, berdoa. Udah sekitar jam 12 malam, kurang lebih jam segitu. Ada yang datang. Wallahu alam siapa yang datang nggak tahu. Nanya, "Kamu di sini lagi apa? Kamu masih muda, kamu itu turunan Tuan Dana, kenapa kamu ada di sini? Apa maksud tujuannya?" "Mang, saya juga nggak tahu, Mang. Cuman saya pengen kayak guru ngaji saya." "Emang kayak guru kamu itu gimana?" "Tangannya begini, orang pada sehat. Ada yang muntah, ada yang ngeluarin darah, ngeluarin air, wah segala macam. Cuma digini-gini aja." Terus saya tuh pengen begitu." "Bener kamu pengen begitu?" "Iya, pengen begitu." "Kamu sanggup nggak syaratnya?" "Apaan tuh syaratnya?" "Nih ya dengerin, jujur, sabar, tawakal, tumarima. Kamu kalau dihina sama orang, kamu jangan marah. Sanggup nggak?" "Sanggup." Itu si orang tadi itu tangannya tuh di kepala si anak itu tuh, si anak tuan tanah itu tangannya begini. Tangannya tuh. Udah tahu, mau tahu nggak ngasih apa nggak tahu. Begini terus dikasih doanya sama orang yang tadi tuh. Kasih doanya. Udah gitu, udah beres, dia pergi lagi. Itu si anak itu benar-benar itikadnya tuh bagusnya ya, bagus. Itu yang namanya ayat tadi dibelajar, dihafal sampai di luar kepala tuh. Ya, tadi saya yang diajarin sama yang tadi itu.
diajarin. Terus nanya lagi sama kuncen itu, Mang, saya malam ada yang datang, terus kepala saya digini-gini, terus saya gini-gini. Nah sekarang ini aja, kamu udah puasa dulu ya di sini. Kamu udah pernah puasa belum? Sering, Mang. Ya udah sekarang gini aja, kamu puasa dulu di sini 3 hari ya. Kalau udah 3 hari terserah mau kemana. Oh iya, Mang. Nah mulai besok kamu mulai puasa ya. Iya, Mang. Terus si bule tadi itu puasa. Selama puasa itu wiridnya benar, wiridnya, hajatnya, tahajudnya, sunahnya itu gak pernah ketinggalan selama 3 hari. Udah malam ketiga ada yang datang lagi. Ada yang datang, dia ngajak salaman. Ngajak salaman. Tahu dikasih apa, udah salaman lama. Terus dikasih lagi bacaan, diapalin. Terus paginya ditanya lagi sama kuncen, kamu dikasih apa? Ya, Mang, ada orang datang ngajak salaman, ngasihnya ini. Ya udah, kamu sekarang berarti udah harus pergi dari sini. Kemana? Ya udah terserah kamu kemana aja, terserah. Mang ngusir? Enggak ngusir, berarti kamu udah di sini udah beres. Sana pergi aja, cari tempat lain. Itu yang namanya keluarganya itu nyarinya sampai kemana-mana, nyuruh orang kemana-mana nyari, gak ketemu. Itu si anak itu tuh semakin tambah tahun tambah jauh, sampai ngelantrah kemana-mana si anak. Sekitar tahun 79 si anak itu masuk pesantren lagi. Di situ belajar. Ya para sobat CKJ sekalian, itulah tadi cerita dari Ki Jamrong. Mudah-mudahan apa yang diceritakan Ki Jamrong, yang bagusnya ambil, yang jeleknya buang. Bila mana ada kata-kata tidak sopan, harap dimaklum, manusia nggak ada yang sempurna. Semoga dalam cerita ini ada manfaatnya buat yang dengar. Kalau ada kritik dan saran silahkan komen, dan jangan lupa like and subscribe-nya. Sekian dari kami, tim cerita Ki Jamrong. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan tunggu cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.